Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue ingin mengucapkan dulu selamat tahun baru. Dan di hari baru di tahun baru ini, tepatnya di tahun 2021, gue akan memulai video di Setir Kanan dengan membahas mobil-mobil terlaris di tahun 2020. Dan gue akan menyimpulkan menjadi 6 deret mobil yang paling laris manis di tahun 2020 kemarin. Nah, gue akan mulai dari urutan yang ke-6 terlebih dahulu. Apa aja mobilnya? Langsung simak sampai habis. Oke, kita masuk ke urutan ke-6 terlebih dahulu. Nah, di urutan ke-6 ini ada mobil keluarga, dan pasti semuanya udah pada tahu, mobilnya adalah Kijang Innova. Nah, mobil Kijang Innova ini memasuki urutan ke-6 mobil terlaris di tahun 2020. Oke, kita akan bahas dulu Innova ini kenapa dia bisa menempati posisi ke-6 sebagai mobil paling laris di tahun 2020. Nah, si Innova ini dengan total penjualan 24.108 unit dan terkenal menjadi mobil keluarga yang paling nyaman dari generasi ke generasi hingga generasi terakhir tuh yang kemarin yang kita sering menyebutnya dengan Innova Reborn, itu adalah mobil keluarga yang paling baik sepanjang tahun 2020. Nah, dengan tadi total penjualan yang sampai ribuan banyaknya itu, posisi Kijang Innova ini menempati posisi ke-6 mobil terlaris di tahun 2020. Oke, sekarang kita masuk ke posisi ke-5. Nah, posisi ke-5 sebagai mobil terlaris tahun 2020 jatuh kepada Toyota Rush. Nah, sebagai mobil SUV, Toyota Rush ini ternyata memasuki posisi ke-5 dengan total penjualan 25.000 unit. Nah, dengan total penjualan tersebut, kita tahu ya, SUV dari Toyota ini yang bernama Toyota Rush ini memang dia terkenal dengan gaya yang sporty, terus kenyamanannya yang luar biasa, ditambah dengan harganya yang masih terbilang terjangkau. Dia harga jualnya di kisaran 200 jutaan. Oleh sebab itu, Toyota Rush ini menempati posisi ke-5 sebagai mobil terlaris di tahun 2020. Oke, masuk ke posisi ke-4, yaitu emang nggak diduga sih ini mobilnya. Mobilnya adalah Daihatsu Grand Max. Nah, sebagai yang kita tahu, mobil Grand Max ini sering digunakan sebagai kendaraan niaga ataupun Grand Max pick-up gitu yang emang buat untuk bekerja atau mengangkut barang dan sebagainya. Tetapi mobil Grand Max ini, Daihatsu Grand Max ini menempati posisi ke-4 sebagai mobil terlaris di tahun 2020. Nah, sebagai informasi tambahan aja, mobil ini ternyata laris manis hingga penjualannya itu mencapai 29.000 unit. Luar biasa sekali, sebuah angka yang sangat banyak dan mungkin bisa terbilang emang orang Indonesia di tahun-tahun 2020 ini banyak membangun usaha atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan tersebut yang bisa terbilang harganya terjangkau, irit bahan bakar, dan juga enak buat dipakai harian. Makanya kenapa mobil ini menjadi nomor urut keempat mobil terlaris tahun 2020. Oke, kita masuk ke urutan ketiga, yaitu mobil sejuta umat masyarakat Indonesia. Sudah bisa ditebak, mobilnya adalah Toyota Avanza. Nah, Toyota Avanza ini ternyata bisa terbilang dia turun posisinya dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan dia pernah menempati posisi pertama, posisi kedua selama 10 tahun berturut-turut sebagai mobil terlaris. Cuman di tahun 2020 ini dia turun ke posisi 3 sebagai mobil terlaris di tahun 2020. Nah, sebagai informasi tambahan, mobil ini penjualannya laris manis hingga 31.800 unit sepanjang tahun 2020. Nah, ini memang sebuah angka yang luar biasa karena memang yang kita tahu Avanza adalah mobil yang sangat ramah dari segi kantong untuk konsumsi bahan bakar, lalu dia enak buat dipakai harian, dan juga pastinya sebagai orang Indonesia cocok buat mobil keluarga dan tangguh di skala medan juga. Oke, kita masuk ke posisi kedua atau urutan kedua mobil terlaris tahun 2020. Nah, ini juga di luar dugaan, ternyata posisi kedua jatuh kepada Suzuki Carry. Nah, lagi-lagi ternyata hadirnya mobil pickup ini banyak sekali peminatnya di Indonesia, mungkin karena memang banyak yang membutuhkan di era tahun 2020 ini gitu ya. Makin banyak pengusaha bermunculan ataupun bisnis-bisnis yang menggunakan mobil kendaraan niaga tersebut gitu. Nah, dengan adanya Suzuki Carry di posisi kedua, otomatis mobil Suzuki Carry ini menjadi juara dari segmen mobil pickup di Indonesia yang laris manis di tahun 2020, mengalahkan Grand Max yang di posisi sebelumnya tadi. Nah, sebagai informasi tambahan, Suzuki Carry ini karena dia menempati posisi kedua,
dia total penjualan di tahun 2020 ini hingga 33.000 unit. Angka yang sangat fantastis dan luar biasa. Selamat untuk Suzuki Carry, berhasil memikat hati masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk ke posisi pertama dari mobil terlaris di tahun 2020 ini. Nah, mobilnya adalah mobil LCGC dari Honda, yaitu Honda Brio Satya. Nah, mobil Honda Brio Satya ini ternyata menempati posisi nomor 1 sebagai mobil terlaris di tahun 2020 dengan total penjualan 36.500 unit yang berhasil mereka jual selama tahun 2020 kemarin. Dan hebatnya, selamatnya adalah mobil ini berhasil menggeser posisi Avanza yang selama ini dia menempati posisi nomor 1 atau nomor 2, dan munculnya kehadiran Brio Satya ini yang terbaru, generasi terbaru itu bisa menggeser posisi Avanza. Dan mungkin hal itu terjadi karena keiritan bahan bakar yang sangat luar biasa, lalu kelincahannya atau cocok dipakai untuk di perkotaan city car, dan juga harganya yang terjangkau karena memang sebutannya aja dia sebagai mobil LCGC gitu ya. Dengan harga yang di bawah 200 juta, masyarakat Indonesia juga pastinya menyukai, ditambah dengan segmentasi Honda Brio Satya itu ditujukan kepada generasi milenial atau anak-anak muda gitu ya, dengan desainnya yang sangat sporty, lalu warna-warnanya yang warna-warni, banyak pilihannya, itu pasti akan bisa memikat para masyarakat Indonesia. Makanya Brio Satya ini dikatakan menjadi mobil terlaris nomor 1 selama tahun 2020. Oke, itu tadi 6 deret mobil terlaris dari nomor urut 6 hingga nomor urut 1 yang paling laris di tahun 2020 ini. Mungkin dari salah satu di antara kalian ada yang punya mobilnya, langsung aja diisi di kolom komentar kalian mobil yang mana, tim yang mana, langsung aja diisi gitu ya. Nah, mungkin dari gue cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Dan stay tune terus di video kita berikutnya. Gue Aditya Pradana Putra, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.